Halo Sobat Komunikasi, halo Somet, sahabat media kreatif, kembali lagi di Medcast, Media Kreatif Podcast. Nah, Medcast kali ini episode yang ketiga, yang tentunya bakal bersama narasumber yang luar biasa pula. Nah, pada Medcast episode ketiga kali ini, kita kedatangan narasumber yang tentunya bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta tidak asing nih, yaitu kita kedatangan Bapak Musa Al-Karim selaku dosen ilmu komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, Medcast episode 3 kali ini kita akan berbincang terkait fun fact di balik jurusan ilmu komunikasi. Nah, kita mungkin bisa langsung saja Bapak. Oke. Sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita fun fact yang pertama teman-teman. Tentu teman-teman semuanya sudah tahu ya, bahwasannya jurusan ilmu komunikasi banyak diminati bagi mahasiswa baru maupun bagi kita tertarik karena FOMO-nya jurusan ilmu komunikasi di beberapa tahun terakhir ini menjadi yang paling tertarik. Kalau menurut Bapak nih, sebagai dosen ilmu komunikasi, kira-kira alasan apa yang menjadi tertariknya mahasiswa baru untuk tertarik pada jurusan ilmu komunikasi? Oke, ya jadi yang pertama itu ya, kalau menurut saya bukan beberapa tahun belakang ini aja gitu ya. Jadi dari era saya juga itu udah salah satu yang favorit ilmu komunikasi. Bahkan kalau ya kalau sekarang memang mungkin terlihat karena lebih banyak universitas yang buka prodi ilmu komunikasi. Jadi mungkin kelihatannya kayak kok rame banget ya yang ambil prodi ilmu komunikasi gitu ya. Padahal dari dulu menurut saya itu udah salah satu yang favorit gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, saya kurang tahu juga sih ya sebenarnya gitu ya. Tetapi kalau saya disuruh berpendapat gitu ya terkait dengan itu, saya kira karena komunikasi itu identik dengan dunia media. Saya kira seperti itu. Jadi kaitannya sama dunia media yang mana itu dunia satu dunia kreatif, yang kedua itu dunia energik ya gitu ya. Sehingga untuk anak muda itu sesuatu yang saya kira menyenangkan atau mungkin memantik hasrat ingin masuk gitu ya. Kenapa? Karena kalau di era saya sama era sekarang kan beda ya. Kalau di era saya dulu mungkin orang lebih masuk komunikasi itu karena ingin kerja di dunia televisi, radio kayak gitu ya. Dulu masih ngetren ya. Mungkin juga jurnalistik atau juga PR. Nah, kalau sekarang saya kira lebih ke media sosial mungkin ya. Mungkin anak-anak muda lebih ke media sosial, tapi tetap saja terkait dengan yang namanya dunia kreatif seperti itu. Jadi memang orang-orang yang energik gitu ya, saya kira anak muda gitu. Oke, berarti jurusan ilmu komunikasi ternyata bukan hanya ramai diminati bukan hanya beberapa tahun terakhir ini teman-teman. Memang dari dulu jurusan ilmu komunikasi banyak diminati seperti itu. Nah, tadi Bapak memaparkan bahwasannya dunia ilmu komunikasi atau jurusan ilmu komunikasi selalu identik dengan media. Nah, lantas selain identik dengan media, memangnya di jurusan ilmu komunikasi ini kita itu belajar tentang apa sih Bapak? Gitu, seperti itu. Oke, jadi kalau komunikasi pada dasarnya kan kita belajar bagaimana manusia itu berkomunikasi kan gitu ya. Betul. Jadi dan manusia itu berkomunikasi itu di beberapa level gitu ya. Dari level antar dua orang manusia secara langsung, kemudian manusia dengan menggunakan media, kemudian juga ada konteks-konteks tertentu yang memang dari dulu itu berkembang di keilmuan ilmu komunikasi. Misalnya yang paling utama itu misalnya jurnalistik dengan PR gitu ya. Dari sejarahnya ilmu komunikasi itu berkembang dari yang namanya jurnalistik, kemudian berkembang juga dari yang namanya PR seperti itu. Jadi memang bidang ini mungkin kalau sekarang sudah lebih luas berkembang. Kalau dulu
Mungkin seperti itu. Jadi memang aplikasi dari orang menyampaikan pesan, orang menyampaikan pesan pada orang banyak, ataupun mewakili dari perusahaan untuk menyampaikan pesan ke audien atau publik atau apapun istilahnya. Jadi memang bahasannya tuh lebih ke bagaimana manusia itu menyampaikan pesan seperti itu. Oke, jadi di jurusan ilmu komunikasi itu kita mempelajari bagaimana sih kita bisa berkomunikasi antar pribadi, antar kelompok, atau bahkan di saat kita menjadi seorang PR atau seseorang yang mewakili dari perusahaan untuk menyampaikan atau mengklarifikasi sesuatu seperti itu. Nah, tadi mungkin itu hal-hal apa yang dipelajari secara umum ya Bapak. Nah, kalau di Universitas Teknologi Yogyakarta itu sendiri, jurusan ilmu komunikasi, kira-kira apa sih yang dipelajari seperti itu? Oke, jadi kalau di ilmu komunikasi UTY itu saya kira kita basic komunikasi itu sama ya, sama seperti yang di tempat lain. Cuman mungkin penamaan dari konsentrasinya gitu ya, penamaan dari konsentrasi. Jadi kita punya 2 konsentrasi, yang pertama itu adalah bisnis media, kemudian yang kedua PR. Ya, jadi yang PR itu terkait dengan bagaimana mengelola pesan dari perusahaan kepada publiknya seperti itu. Kemudian kalau yang di bisnis media itu lebih ke bagaimana mahasiswa itu menjadi lebih kreatif ya, supaya bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan industri media seperti itu. Jadi mau dia bikin konten secara mandiri ataupun bekerja di perusahaan media seperti itu, dia harus bisa menyesuaikan diri. Saya kira seperti itu. Oke, jadi khususnya di Universitas Teknologi Yogyakarta kali ini terdapat 2 konsentrasi yang terdapat pada jurusan ilmu komunikasi nih. Nah, jika Bapak tadi berbicara bahwasanya jurusan ilmu komunikasi itu mempelajari tentang bagaimana sih kita berkomunikasi antar pribadi, antar kelompok seperti itu. Nah, kalau semisal nih saya anak introvert nih Bapak, kalau saya masuk di jurusan ilmu komunikasi cocok apa tidak? Oke, jadi ini saya kira semacam mitos ya, gitu ya. Betul. Jadi ada yang bilang bahwa komunikasi itu, kenapa sih masuk ilmu komunikasi? Karena saya pengen bisa lebih lancar bicara gitu, misalnya gitu ya. Atau supaya saya lebih pede nih untuk berbicara di depan umum, atau saya supaya nggak malu lagi gitu ya. Tapi menurut saya itu bisa gitu ya sebagai alasan. Tapi kalau misal dikaitkan dengan introvert atau ekstrovert, saya kira itu kurang pas ya. Mungkin masuk ke mitos mungkin ya gitu ya. Jadi kalau yang namanya introvert atau ekstrovert itu kan kaitannya dengan dari mana seseorang itu mendapatkan energi gitu ya. Dari mana seseorang itu mendapatkan energi. Kalau yang introvert itu lebih ke dirinya sendiri. Kalau yang ekstrovert itu lebih ke dia butuh orang lain. Jadi dia memang butuh suasana yang rame gitu ya. Bahkan ada juga yang mungkin kombinasi keduanya gitu ya, dia ada introvertnya, ada ekstrovertnya gitu ya. Tapi semua itu berbeda dengan yang namanya skill berkomunikasi, sehingga ya cocok-cocok aja sih kalau kita introvert ataupun ekstrovert mau ngambil di ilmu komunikasi ya saya kira nggak masalah gitu ya. Kenapa? Karena itu kan terkait dengan skill komunikasi seseorang. Jadi kalau dia introvert, dia mesti akan punya waktu akan punya waktu untuk berbicara depan umum atau mungkin berdialog dengan orang lain seperti itu. Jadi saya kira itu suatu mitos. Ya mungkin mitos seperti itu. Oke, ternyata bagi siapapun kamu, mau anak introvert, mau anak ekstrovert, saya rasa dan menurut Bapak juga nggak apa-apa kita masuk ilmu komunikasi, karena di situ kita akan belajar tentang skill komunikasi, cara ningkatin skill komunikasi kita. Nah, selain itu juga katanya nih Bapak, memang di jurusan ilmu komunikasi prospek kerja ke depan itu luas. Mengingat perkembangan teknologi saat ini yang berurusan dengan media seperti itu tergambar dengan jelas lah, semuanya tergambar dengan luas gitu. Memangnya kalau menurut Bapak prospek kerja dari program studi ilmu komunikasi itu apa saja seperti itu? Oke, jadi program
studi ilmu komunikasi, kalau ditanya lulusannya emang bisa masuk kerja di mana, kalau yang berkembang di masyarakat kan ya peluang kerjanya itu luas gitu ya, peluang kerjanya luas ya, karena apa saja di dunia ini kan membutuhkan yang namanya komunikasi seperti itu. Nah, dan komunikasi, di ilmu komunikasi kita belajar dua hal ya. Yang pertama itu adalah secara teori gitu ya. Yang kedua itu adalah secara praktik. Nah, praktiknya ini di bidang apa? Kayak tadi kita misalnya di bidang PR, berarti ada peluang bekerja di bidang PR. Nah, kemudian di bidang bisnis media ada peluang kerja di bidang media. Tetapi lebih dari itu gitu ya. Yang namanya sekarang bisnis itu kan nggak melulu kita bekerja dengan orang lain gitu ya, atau pekerjaan. Ada juga yang mandiri ya. Dengan media sosial ini terbukti banyak orang yang berhasil menghasilkan uang gitu ya dari media sosial seperti itu. Nah, jadi saya kira memang luas, terutama yang terkait dengan produksi pesan, produksi konten seperti itu. Jadi memang prospek kerja bagi jurusan ilmu komunikasi memang tersedia luas jadi teman-teman. Jadi tergantung bagaimana setiap individunya ya Bapak ya, mau bekerja di bidang apa, dimana kayak kita mau memproduksi ataupun kita mau ikut orang seperti itu ya Bapak. Nah, next pertanyaan, kalau menurut Bapak nih, kita belajar ilmu komunikasi, tentu kita sangat penting Bapak. Nah, di era digital seperti ini yang sangat pesat, tantangan apa sih bagi kita anak ilmu komunikasi biar kita tuh bersedia atau kita tuh siap di dunia kerja gitu. Intinya hal-hal apa sih yang perlu disiapin untuk menjawab tantangan-tantangan seperti itu? Oke, yang pertama itu kita perlu lihat juga kan ya, tantangan itu apa sih sebenarnya gitu ya kan. Yang jelas tantangan kalau dari luar itu adalah teknologi yang terus berkembang ya, teknologi yang terus berkembang, kemudian bidang-bidang pekerjaan yang juga terus berkembang. Itu bisa kita tangkap bukan sebagai bisa sebagai tantangan, bisa sebagai peluang gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita anggap dia sebagai peluang, berarti kita melihat oh ada lowongan pekerjaan yang bertambah nih jenisnya. Tapi kalau kita lihat itu sebagai tantangan, berarti kita akan lihat bahwa oke, zaman sekarang itu skill yang dibutuhkan itu lebih gitu ya. Jadi walaupun kita kuliah di komunikasi, bukan tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan kita harus belajar ilmu-ilmu lain yang terkait dengan teknologi, informasi gitu ya, atau informatika ataupun juga yang sejenis itulah gitu ya. Jadi sehingga kita nggak ketinggalan karena dunia kerjanya kan terus berkembang, kemudian juga ya seperti itu, teknologi terus berkembang kira gitu. Oke, jadi memang pada dasarnya jurusan ilmu komunikasi itu untuk apa namanya? Untuk dunia kerja atau prospek yang tersedia memang luas seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak nih, di mana anak ilmu komunikasi juga harus mempelajari skill-skill lain selain skill komunikasi di jurusan itu sendiri. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana sih anak muda sekarang yang mengambil jatahnya nih, atau ngambil jatah dari pekerjaan anak ilmu komunikasi seperti itu? Mengingat banyaknya bidang-bidang pekerjaan yang menerima dari segala sarjana, segala lulusan sarjana dari program manapun seperti itu. Oke, jadi kalau di dunia ekonomi mungkin ya ada istilah namanya pengangguran terselubung. Artinya seseorang itu bekerja tidak pada bidang keilmuannya seperti itu. Nah, demikian juga dengan orang ilmu komunikasi, lulusan ilmu komunikasi itu bisa kok bekerja di luar bidang ilmu komunikasi misalnya, atau bidangnya spesifik dicap atau dianggap sebagai bukan bidang ilmu komunikasi tetap bisa. Tapi sebaliknya orang dari luar bidang komunikasi juga bisa masuk ke bidang pekerjaan ilmu komunikasi. Sebagai contoh ya misalnya jurnalis gitu ya. Nah, setiap orang bisa nggak jadi jurnalis? Bisa gitu ya, seperti itu. Tapi sebaliknya anak ilmu komunikasi bisa nggak gagal jadi jurnalis? Bisa, seperti itu. Jadi jurnalis itu kan sebuah profesi yang membutuhkan skill seperti itu. Tetapi skill itu nggak cuma skill untuk
reportase, menulis berita, nggak sekedar itu gitu ya. Tapi juga kadang skill kita untuk di aspek wawasan seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin anak ilmu manajemen, ilmu ekonomi atau akuntansi mereka jadi wartawan gitu ya. Jadi mereka sudah menguasai aspek ekonominya, tinggal belajar skillnya. Nah, anak komunikasi itu sudah menguasai skill. Pertanyaannya adalah apakah dia mengembangkan diri dengan menguasai konteks-konteks yang ada. Seperti itu. Jadi meliput berita aja itu bisa. Apakah anak komunikasi mau bertahan di meliput berita kecelakaan aja karena itu gampang misalnya, atau dia justru bisa mengembangkan diri, menambah wawasannya seperti itu. Jadi anak komunikasi kalau kita bicara mengenai bidang kerja itu sudah menguasai skillnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang dari bidang ilmu lain mungkin bukan di skillnya, tapi mungkin dia menguasai dari segi konteks seperti konteks itu. Yang lain seperti itu. Konteksnya. Jadi bidang atau peristiwa ataupun fenomena apa sih yang dia kuasai, tetapi untuk skillnya dia pelajari lagi. Sedangkan anak komunikasi itu udah belajar skillnya, syukur-syukur dia sudah mengembangkan diri dengan konteks-konteks yang ada seperti itu. Berarti itu artinya mungkin dari anak-anak di luar komunikasi mungkin bisa belajar secara otodidak? Ya, kemampuan setiap orang itu berbeda. Ada yang bisa belajar secara otodidak, ada yang bisa dengan pembelajaran non formal, ada juga yang bisa dengan pendidikan formal gitu ya. Mungkin ada orang yang kalau otodidak nggak pernah berhasil nih, gitu ya. Jadi dia butuh bantuan dari kursus atau dari tempat kuliah seperti itu. Oke, jadi memang dari anak-anak ilmu komunikasi ketika prospek kerja diambil atau direnggut nih dari anak-anak dari program studi lainnya, tentu mereka juga sudah mempersiapkan sebelumnya ya Bapak ya. Terkait jika kita komunikasi, kita skill kita sudah dipersiapkan, dan tentu buat anak-anak dari program lain tentu sudah menyiapkan skill yang sekiranya dari konteks yang akan dilamar tentu mereka sudah mempersiapkan seperti itu. Iya. Oke. Tapi nanti kan belum tentu juga skillnya gitu kan. Skill otodidak dengan skill belajar formal bisa jadi ada perbedaan, dan tentu saja faktor utama faktor individu ya kan? Kembali pada diri masing-masing. Walaupun lulusan komunikasi tapi sebenarnya nggak pernah berinteraksi atau juga melatih skillnya, mengasah skillnya, mungkin juga nanti keluar juga akan sulit bersaing bersaing dengan dunia luar seperti itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Bapak nih, mungkin ada pesan bagi kita anak ilmu komunikasi terkait dunia kerja yang akan ke depan. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan atau suatu wejangan lah seperti itu. Oke, jadi saya kira yang pertama itu adalah memahami dulu bahwa konsepnya dari kuliah itu, terutama di level sarjana, itu bukan sekedar kaitannya dengan praktik saja, tetapi juga lebih ke teori seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pekerjaan, mindsetnya yang harus disiapkan. Jadi bukan sekedar terlalu optimis bahwa saya lulusan komunikasi berarti saya pasti siap bersaing, atau sebaliknya terlalu pesimis, wah di luar terlalu banyak, semua orang bisa ngelamar di pekerjaan ilmu komunikasi misalnya. Akhirnya malah nggak siap kerja. Nah, jadi yang penting dipersiapkan saya kira adalah fokus ke diri sendiri, skillnya, pemahamannya, kemudian juga mindset mengenai dunia kerja. Nah, jangan udah ketakutan dulu atau jangan terlalu pede seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi intinya semua itu kembali pada diri masing-masing, bagaimana membentuk mindset ya Pak untuk lulusan ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, mungkin itu saja untuk podcast episode kali ini tentang fun fact di balik jurusan ilmu komunikasi. Nah, saya selaku teman-teman ngucapin terima kasih banyak kepada Bapak Musa udah meluangkan waktunya
untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Iya. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Nah, buat teman-teman, sahabat komunikasi, terutama Sobat Medcraft, jangan lupa pantengin terus buat Medcast episode selanjutnya pada channel YouTube, tepatnya di @himakomUTY, di mana selalu pantau terus, tepatnya pada hari Minggu jam 7 malam. Oke, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.